Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfauna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para hadirin keluarga besar Tazkiyah dimanapun berada, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah kita terima, baik yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, tapi semuanya itu adalah nikmat yang kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mari kita terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan pada kesempatan sekarang ini adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat yang paling besar. Nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah juga adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya memang ditetapkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Para hadirin dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan kajian bacaan kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un yang dikarang atau yang ditulis oleh ulama besar, ulama hadis yang besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga menulis sebuah buku yang tema buku tersebut sangat penting sekali pada saat-saat ini, yaitu tentang masalah ta'un atau wabah, atau yang sekarang kita sedang menghadapinya adalah COVID-19. Pada kesempatan ini, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu halaman 109 insya Allah, bab kedua. Ya, sebelumnya disampaikan di dalam bab-bab yang ke-1 beberapa pasal, ada disebutkan beberapa hadis. Salah satu hadis mungkin yang menjadi sandaran kita pada pembahasan dasar pembahasan kita untuk buku ini adalah inna hadzal waba rijzun ahlaqallahu bihi al-umam qablakum. Sesungguhnya waba, dalam redaksi lain disebutkan inna hadza ta'un, atau ta'un ini adalah rijzun, yaitu azab yang dengannya Allah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Artinya sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita juga sudah membahas bahwa yang dimaksud dengan umat yang disebutkan dalam hadis pertama adalah Bani Israel. Juga ada riwayat yang menyebutkan adalah umatnya Nabi Musa, Bani Israel, dan umatnya Fir'aun laknatullahi alaihi. Ada sebuah hadis juga yang sangat menarik sekali yang berhubungan dengan ini, adalah bahwa kalaulah ta'un itu dalam hadis yang pertama disebutkan sebagai azab yang dengannya Allah menghancurkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, namun sebuah kabar gembira kita sebagai umat Nabi Muhammad bahwa ta'un adalah azab untuk orang-orang yang kafir, namun ia adalah rahmat bagi kita sebagai umat muslim. Sehingga orang yang Allah takdirkan wafat karena wabah, dianggapnya dia sebagai orang yang mati syahid.
ya, sebagai orang yang mati syahid, artinya bahwa dia akan mendapatkan kedudukan seperti orang yang mati syahid. Kita ketahui bahwa begitu besar pahalanya orang yang mati, yang wafat karena berjuang di jalan Allah, yaitu mati syahid. Kita tahu bahwa para sahabat sangat berlomba-lomba sekali mengharapkan bahkan untuk diwafatkan dari dunia ini dalam keadaan mati syahid. Ya, ini maka apabila disebutkan bahwa orang yang meninggal disebabkan karena taun, maka dianggaplah dia juga seperti orang yang mati syahid. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang salah satu rahasia atau nubuat, ya, prediksi atau bukti kerasulan Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Bagi pemirsa yang memang memegang bukunya atau PDF-nya bisa membukanya halaman 109, ya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fana'u ummati bitta'ni wa ta'un. Faqila ya Rasulullah hadza ta'nu qad arafnahu fama ta'un qala wakhzu a'daikum minal jinni wa fi kullin syahadah. Wa fi kullin syahadah. Di sini disebutkan lebih menguatkan lagi bahwa setiap orang yang mati dari salah satu yang disampaikan dalam hadis ini maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Fana'u ummati bi ta'ni wa ta'un, artinya akhir atau pengakhiran dari umatku adalah disebabkan karena at-ta'nu. At-ta'nu ini artinya adalah tikaman. Arti tikaman ini biasanya dikaitkan dengan masalah peperangan. Jadi satu, yang kedua adalah fana'u ummati bita'un. Nah, kedua adalah bahwa berakhirnya umatku ini adalah disebabkan karena ta'un. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, hadza ta'nu qad arafnahu. Kalau ta'nu yaitu tikaman dengan pedang, yaitu luka yang disebabkan karena sabetan pedang, kami sudah mengenalnya. Karena kita juga tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya saat menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab, karena tidak semuanya mau masuk Islam dengan bisilmi atau dengan damai, tetapi ada sebagian memang dari kabilah Arab itu masuk Islamnya disebabkan karena peperangan. Nah, mereka para sahabat sudah mengenal yaitu luka atau tikaman yang disebabkan oleh at-ta'nu itu. Tetapi kemudian mereka mengatakan famata'un, karena Rasulullah di dalam hadis ini menyebutkan bahwa akhir dari umatku itu disebabkan karena dua hal, at-ta'nu dan ta'un. Dan ta'un ini mereka belum mengenal apa itu ta'un, sehingga mereka menanyakan hal tersebut. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa at-ta'un itu adalah wakhzu a'daikum minal jinni. Dalam riwayat lain adalah ta'nu a'daikum minal jinni. Artinya tikaman yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Wa fi kullin syahadatun, dan kematian disebabkan dari ta'nun atau ta'un adalah syahadah, maka dianggapnya dia sebagai orang yang mati syahid. Nah, dalam hadis ini disebutkan kata ta'un itu sendiri, ya. Tapi ta'un itu kemudian dihubungkan dengan
sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak mengira bahwa taun itu penyebabnya adalah, atau salah satu penyebabnya adalah wakhzu a'daikum minal jinni, disebabkan karena tikaman yang dilakukan oleh musuh kalian, musuh umat Islam dari bangsa jin. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Apakah betul taun itu memang merupakan disebabkan tikaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari bangsa jin, ataukah ini hanya sebagai sebuah kiasan tentang sesuatu yang memang penyebabnya itu tidak terlihat. Kalau ta'nun, tikaman melalui pedang, melalui tebasan musuh, kita tahu dan kita mengenalnya, dan para sahabat juga mengenalnya saat itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena penyebabnya jelas, ya, tikaman pedang seperti itu. Tapi ini disebutkan di dalam hadis ini adalah tikaman yang dilakukan oleh musuh umat Islam dari bangsa jin. Apakah juga memang bangsa jin itu sangat memusuhi dari umat Islam sehingga mereka juga berusaha untuk membunuh atau menghancurkan atau menghilangkan umat Islam ini? Dalam hal ini para ulama mencoba untuk mentafsirkan atau berusaha untuk meneliti apakah hadis ini adalah hadis sahih atau tidak. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai seorang pakar hadis, ya, karena hampir 282 judul yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mayoritasnya memang berhubungan dengan hadis ataupun dengan ilmu hadis. Artinya beliau memang sangat ahli sekali di bidang hadis. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba menelusuri semua riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Ya. Yang kesimpulan akhir yang saya baca dari buku ini menyebutkan bahwa dari sisi sanad atau rantai para perawi dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis muttasil atau bersambung, yang merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah hadis atau dinyatakan sebuah hadis adalah sebagai hadis yang sahih. Nah, jadi dari sisi sanadnya ini adalah hadis yang sahih. Cuma permasalahannya ini adalah makna matannya yang dimaksud itu apa? Apakah betul taun itu penyebabnya adalah tikaman bangsa jin ataukah bukan? Maka di sini ada beberapa pendapat yang memang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, mengatakan kita tidak boleh untuk mentafsirkan atau mentakwilkan suatu hadis, suatu ayat ataupun suatu hadis kepada makna yang lain sampai betul-betul kita meneliti, ya, dari sisi lafaznya yang dohir, dari sisi lafaznya yang dohir. Kemudian setelah itu kalau memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan makna yang sesuai dengan dohir lafaz yang disebutkan di dalam hadis, mungkin kita boleh untuk mentakwilkan daripada makna hadis tersebut. Hal yang pertama adalah memang kita mencoba untuk meneliti secara dohir makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa adalah bukan hal yang mustahil bahwa bangsa jin itu juga memang melakukan tikaman terhadap kaum muslimin, yang itu memang mungkin tidak terlihat. Kemudian lebih dikembangkan lagi bahwa jin, nah di sini ya kita tahu bahwa jin ini ada yang muslim, ada juga yang kafir. Dan kita tahu juga bahwa iblis atau syaitan itu juga berasal dari bangsa jin. Dan setan kita tahu sendiri itu tidak pernah berhenti untuk menggoda dan menghancurkan umat muslim.
maka berbagai cara sebenarnya sudah dilakukan oleh setan yang berasal dari bangsa jin itu untuk mencoba menghancurkan. Maka ini salah satu kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Hajar, bahwa memang ini kita harus memaknainya secara zahir. Jadi maksud daripada jin di sini adalah jin kafir atau iblis atau setan yang memang berusaha terus untuk menghancurkan umat Islam. Nah, ini makna yang pertama yang mungkin kita sendiri logis lah untuk kalau kita hubungkan bahwa setan itu dari bangsa jin, setan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian makna yang kedua itu dari para ulama mencoba mentakwilkan dari kata al-jin itu sendiri. Karena secara bahasa jin itu artinya asatru. Satru itu adalah yang tertutup. Nah, yang tertutup artinya sesuatu yang terlihat. Jannal lail, ketika disebutkan di dalam Al-Quran itu janna al-lail, ketika malam mulai gelap, dikatakan malam itu juga sebagai jin karena ketika malam banyak hal yang tidak bisa dilihat. Seperti itu. Sehingga ada ulama yang mentafsirkan bahwa maksud daripada atau makna hadis di sini adalah taun itu bukan tikaman secara langsung yang dilakukan oleh bangsa jin, tetapi memang taun itu adalah sebagai sebuah penyakit atau wabah yang memang tidak terlihat atau kasat mata, yang tertutup, yang penyebabnya tidak ketahuan, kan seperti itu. Jadi seperti sekarang yang kita hadapi ini adalah tentang masalah corona ini. Para saintis, ilmuwan juga ini masih meraba apa sih sebenarnya penyebab daripada corona ini. Apa dikatakan sebagai virus, bentuknya seperti apa, bagaimana dia sebenarnya tumbuh, dari mana asalnya, ini masih menjadi sebuah perdebatan. Maka ada ulama yang mengartikan bahwa tikaman bangsa jin untuk umat mukmin atau umatnya Nabi Muhammad yang mukmin ini adalah disebabkan karena penyakit, tikaman penyakit. Nah, ini dua tafsiran yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan kita untuk memahami daripada hadis ini. Tapi di ujung hadis ini disampaikan bahwa wa fi kullin syahadah. Wa fi kullin syahadah itu adalah maksudnya bahwa pada setiap kematian yang terjadi pada seorang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah yaitu disebabkan karena ta'nun dan ta'un adalah syahadah, atau dia akan mendapatkan pahala syahid, dan seperti itu. Nanti akan dijelaskan juga makna daripada syahid tersebut, ya, makna daripada syahid tersebut. Apa sih sebenarnya syahid tersebut? Yang pada kesempatan yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya syahid atau kesyahidan atau mati syahid itu bukan hanya identik dengan perang fisabilillah, al-jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali seseorang atau seorang mukmin mendapatkan pahala syahid. Yang kemarin disebutkan asyuhada khomsah. Orang-orang yang mati syahid itu adalah ada 5. Salah satunya adalah disebabkan karena taun, kedua disebabkan karena al-gharaq, ya, atau tenggelam. Jadi orang yang mati tenggelam, dia dalam keadaan mukmin dan sabar di situ, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Atau disebutkan juga dalam hadis yang lain yaitu al-hadam. Al-hadam itu adalah kematian yang disebabkan oleh reruntuhan, ya.
disebabkan oleh reruntuhan. Orang yang terkena gempa kemudian dia meninggal terkena reruntuhan, dia sebagai seorang mukmin sabar dengan apa yang terjadi pada dirinya, dia juga akan mendapatkan pahala syahid. Artinya ada syarat memang kita ini ingin mendapatkan syahid, karena disebutkan di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa at-taun qala kana azaban yab'atsullahu ala mayyasha. Taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan taun ini sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang kafir dia adalah azab, tapi untuk orang mukmin Allah jadikan taun itu sebagai sebuah rahmat, kasih sayang Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, kita melihatnya dengan kacamata yang positif. Ya. Mungkin ini adalah sebuah rahmat untuk kita supaya kita menyadari betapa besar nikmat yang sudah Allah berikan, tetapi kita ternyata kurang untuk mensyukurinya. Allah berikan alam yang begitu indah, tapi ternyata kita merusaknya. Allah berikan rezeki ilmu, tapi kita ternyata tidak memanfaatkannya ilmu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Allah ingatkan itu kepada kita semuanya umat manusia, yang orang kafir menganggapnya itu adalah sebagai sebuah azab, dan kita sebagai orang mukmin kita harus menyatakan bahwa itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada lil mukminin, orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi fayamkuthu fihi la yakhruju minal baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, di sini lebih jelas lagi dijelaskan bahwa seorang hamba siapapun dia yang tinggal di suatu negeri, kemudian yang kusufihi dia berdiam di negeri tersebut, tidak memaksakan untuk keluar karena dia tahu misalnya bahwa taun tersebut menyebar, bisa menular dan sebagainya. Allah kehendaki bahwa taun itu bisa menular kepada siapapun yang Allah kehendaki. La yakhruju minal balad, dia diam, tidak keluar daripada negeri tersebut, sabiran muhtasiban, dengan bersikap sabar. Ya, bersikap sabar, tidak memaksakan kehendak. Dalam hadis-hadis yang sebelumnya kita sampaikan bahwa sebenarnya kita sebagai umat Islam ini, subhanallah, sudah Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Allah ketika mengirimkan kepada kita sesuatu yang mungkin kita anggap itu sebagai musibah, dan kita bersabar terhadap musibah tersebut, maka itu adalah suatu kebaikan dan rahmat untuk kita. Ya. Kemudian kalaupun juga Allah mengirimkan kepada kita suatu nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada orang lain, kemudian kita mensyukurinya, itu juga sebagai sebuah rahmat untuk kita. Jadi kita harus berpikir dan melihat positif terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, termasuk ini tentang masalah taun. Kalau kita ini adalah syar, kejelekan atau musibah yang jelek, kemudian kita bersabar, setelah bersabar disebutkan dalam hadis ini muhtasiban, dia bermuhasabah terhadap apa yang sudah berlaku pada dirinya, ya, yang sudah berlaku pada dirinya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Apa sebenarnya yang sudah saya lakukan? Kenapa Allah memperingatkan ya saya atau umat Islam ini dengan hal-hal yang sungguh sangat menakutkan sekali, karena sampai ratusan ribuan orang wafat karenanya, ya, karena taun tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita muhasabah. Mungkinkah kita memang belum mensyukuri terhadap nikmat Allah, tapi kita mungkin
mengaku saya sudah sholat. Tapi kita mari introspeksi diri, membaca, betulkah sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang khusyuk, yang kita niatkan memang lillahi ta'ala? Oh, saya sudah zakat, tapi mari bermuhasabah, betulkah zakat yang dikeluarkan ini adalah berasal dari hati yang ikhlas? Seperti itu, karena kita tak tahu, kita tidak tahu itu. Maka ini adalah kesempatan kita untuk bermuhasabah, sabar ya terhadap apa yang terjadi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin, nah ini masalah keimanan, bahwa tidak ada yang mengenai atau menimpa dirinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketetapan Allah itu ya kita harus menerimanya. Kalau ternyata Allah takdirkan kita sakit sampai mengarah kepada wafat, kematian, kita harus menerimanya karena itu adalah sebuah takdir dan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan. Tapi kalau ternyata Allah mentakdirkan juga sebaliknya, justru kita alhamdulillah sehat dan tidak terkena oleh musibah tersebut, artinya kita harus juga bermuhasabah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka kalau kita menyadari itu, menghadapinya dengan kesabaran dan muhtasib, bermuhasabah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, ya, yang mati syahid. Nah, kemudian kita sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa wabah yang menimpa kita umat manusia saat ini sudah sangat panjang. Sehingga kadang sebagian daripada kita ini sudah tidak peduli dengan hal tersebut. Maka ketidakpedulian itu mungkin adalah salah satu dari bentuk dari ketidaksabaran terhadap musibah atau yang Allah kirimkan. Nah, karena ketika memang oleh para ahli dinyatakan bahwa wabah ini masih belum berakhir, yang masih memungkinkan untuk terus berkembang, masih memungkinkan untuk terus menular, dan sekarang kita juga tahu bahwa ternyata setiap hari di negeri kita seperti Indonesia itu ternyata yang teridentifikasi terkena wabah COVID ini setiap hari masih terus bertambah, dan orang yang meninggal wafat disebabkan hal ini juga terus bertambah. Walaupun kita juga alhamdulillah dapat berita bahwa sebagian daripada yang sudah dinyatakan sakit terkena, ternyata Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap hidup seperti itu. Jadi marilah kita untuk bersikap yang bijaksana dalam melihat ini. Karena memang musibah ini ya kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kita harus menahan diri. Harus bersabar. Ya. Karena terlalu panjang akhirnya kesabaran kita hilang. Akhirnya kehati-hatian kita juga hilang. Maka ini sangat disayangkan. Kita sebagai umat muslim, kita harus terus bermuhasabah dalam kesabaran ini juga, ya. Bermuhasabah dalam kan kita melihat ini sudah 3 bulan berlalu, sudah 4 bulan berlalu, kayaknya wabah ini tidak akan kena kepada saya. Buktinya saya sehat-sehat saja. Tapi kan kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka kita harus berusaha, harus mencari sebab-sebab yang mampu kita lakukan. Ya, yang mampu kita lakukan, salah satu yang mampu kita lakukan adalah kita memang menahan diri supaya tidak keluar tanpa ada alasan, atau ketika keluar sebagaimana diarahkan oleh para ahli dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini harus menggunakan alat-alat
yang bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Jangan sampai ada yang mengatakan, bukankah penyakit itu tidak menular? Karena ada sebagian daripada kita mungkin ada yang mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan menular. Kalau dia sudah terkena pada seseorang, dia sebenarnya penyakit itu tidak menularkan kepada orang lain. Berdasarkan sebuah hadis, memang la adwa wa la tayra wa khairuha al-fa'lu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la adwa wa la tayrata, sebenarnya tidak ada penyakit yang menular, wa la tayrata, tidak ada hal yang menjadikan putus asa, tapi kata Rasulullah, wa khairuha al-fa'lu, tetapi sebaik-baiknya dari semua hal adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Qala wa man fa'lu ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, apakah itu fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimah as-salihah yasma'uha ahadukum, yaitu kata-kata yang baik yang disampaikan kepada orang lain. Jadi ini juga termasuk hal yang menjadi arahan dari agama kita, dari Allah, dari Rasulullah, bahwa ketika kita tidak tahu apa yang terjadi, maka sebenarnya kita jangan terlalu panik. Justru kita harus memberikan informasi yang positif, yang optimis, ya, yang optimis. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir daripada suatu peristiwa. Ya. Ini diantara hadis yang disampaikan di dalam pasal yang ketiga ini tentang masalah fana'u ummati, ya, bitokni watoun, fanaknya umatku ini disebabkan karena atoknu, karena tikaman dari pedang, ataupun disebabkan karena toun. Tadi sudah disampaikan toun itu apa, kemudian artinya adalah tikaman yang dilakukan oleh musuh-musuh mukmin muslim yang berasal dari bangsa jin. Kemudian para ulama mencoba mentafsirkan apa maksud tikaman dari bangsa jin. Kemudian disimpulkan mungkin ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang makna yang zahir dari itu adalah bahwa mungkin itu memang betul-betul dilakukan oleh bangsa jin yang memang tidak menyukai umat Islam. Salah satu dari bangsa jin adalah setan atau iblis yang memang dia menyatakan sudah berjanji kepada Allah untuk mencoba mencelakakan setiap mukmin, kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman seperti itu. Nah, ini mungkin apa yang perlu untuk disampaikan sebagai mukadimah yang bisa dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk menanyakannya. Salah satu pertanyaan adalah tentang masalah sholat di masjid, ya. Sejak mulainya wabah COVID-19 ini di Indonesia, para ulama di Indonesia dalam hal ini adalah MUI sudah mengkaji, ya, pengaruh-pengaruh dari atau bahaya daripada COVID-19 ini. Sehingga ulama MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan dan menghimbau, mengeluarkan fatwa dan menghimbau supaya umat Islam itu menjaga diri untuk tidak keluar dari rumah. Nah, karena salah satu upaya untuk memotong rantai daripada COVID-19 ini adalah interaksi, hubungan antara satu orang dengan yang lain.
Ya, sehingga muncullah di situ namanya social distancing dan sebagainya, dan ini juga ternyata berpengaruh terhadap masalah ibadah sholat yang biasa dilakukan pada waktu-waktu aman adalah yang biasa kita lakukan di masjid secara berjamaah seperti itu. Jadi saya kira boleh saja kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, apalagi masjid tersebut memang DKM-nya atau pengurusnya juga mengatakan bahwa dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, termasuk di sini adalah sholat Jumat. Tapi fatwa tersebut sifatnya adalah pilihan untuk kita, ya. Kalau kita melihatnya bahwa saya insya Allah dengan penuh keyakinan bahwa sehat, ya seperti apa, akhirnya saya ingin tetap melaksanakan sholat Jumat juga dipersilahkan juga, ya dipersilahkan juga. Jadi ini sebagai sebuah pilihan saja, sebagai sebuah pilihan. Ya. Karena selama ini alhamdulillah di tazkiyah juga setiap Jumat kita masih melaksanakan sholat Jumat, walaupun memang mungkin terlihat aneh juga. Kita biasanya sebelum sholat imam mengikatkan supaya kita meluruskan shaf, kita merapikan shaf, kita supaya menutup tidak ada lubang antara kaki satu orang jamaah dengan yang lainnya. Tapi justru sekarang kita melakukannya harus dalam jarak 1 meter. Yang lucu, memang lucu kalau dilihat dari keadaan normal. Tapi kalau kita melihat dalam keadaan sekarang, sebenarnya ini adalah hal yang wajar, ya. Ini bagian daripada sebenarnya yang tadi disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu tentang masalah kesabaran. Kita mau bersabar enggak? Karena makin lama cobaan ini kadang mengundang kita untuk mencoba memberontak. Ini udah terlalu lama, ini sudah tiga bulan kita harus di rumah terus seperti itu. Akhirnya kesabaran itu hilang. Nah, kesabaran itu hilang. Maka sebenarnya kalau kita sabar, insya Allah yang terpenting adalah memang kita melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai meributkan gimana sampai menyalahkan MUI gimana kita, kematian itu adalah haknya Allah, hak prerogatifnya Allah, sampai melarang-larang sholat kalaupun mati dalam keadaan sholat. Nah, tapi itu juga sikap yang sangat berlebihan, ya, seperti itu. Ya, mari tetap kita harus dalam menahan diri kita. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Wabah ini menurut kitab ini akan berakhir di musim panas. Mohon penjelasannya. Ya. Di sini belum ada penjelasan yang menyebutkan bahwa wabah ini atau taun ini atau taun itu berakhir disebabkan karena musim. Ya, disebabkan karena musim. Tidak ada keterangan bahwa suatu penyakit atau suatu wabah itu disebabkan, atau taun itu disebabkan karena musim atau karena udara dan sebagainya. Karena kalau memang itu adalah disebabkan karena udara atau karena musim dan sebagainya, mungkin saya kira tidak ada orang yang bisa selamat dari itu. Nah, bisa selamat dari wabah tersebut. Ya, seperti itu. Tapi menurut para ahli dalam masalah COVID-19 ini, yang katanya virus ini bisa mati pada tingkatan panas tertentu, yang mudah-mudahan ketika musim panas itu terjadi, virusnya tidak bisa berkembang, kan seperti itu. Pada awal pertemuan disebutkan ketika wabah terjadi di Syam pada tahun ke-17 Hijriah pada masa Umar bin Khattab, ya,
Di situ beberapa sahabat besar juga meninggal disebabkan karena wabah Amwas itu, yang kemudian salah satu korbannya adalah gubernur dari Damaskus tersebut, dari Syam itu, kemudian digantikan oleh Amr ibnu As. Upaya yang dilakukan oleh Amr ibnu As adalah sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita saat ini, mencoba untuk menyebarkan manusia atau kabilah ini dalam kelompok-kelompok kecil supaya tidak terjadi interaksi. Bahkan Amr ibnu As itu mengibaratkan bahwa taun itu adalah seperti api yang membakar. Nah, api yang membakar. Selama ada bahan yang bisa dibakar oleh api, maka api itu akan terus menyala. Dan semakin banyak bahan yang bisa dibakar oleh api, maka api itu semakin besar dan membesar. Akhirnya Amr ibnu As itu memerintahkan kepada para sahabat yang masih selamat saat itu untuk pergi ke gunung-gunung. Inilah sebenarnya yang kita lakukan dengan namanya isolasi tersebut, mengurangi interaksi satu dengan yang lain. Karena ketika tidak ada bahan yang bisa dimakan oleh api, dibakar oleh api, maka api itu akan mati dengan sendirinya. Itu sebenarnya kejeniusan yang dilakukan oleh Amr ibnu As ketika dihadapkan kepada masalah taun yang saat itu terjadi dan sampai mewafatkan ratusan orang, bahkan sahabat-sahabat besar juga seperti Mu'ad bin Jabal wafat dalam peristiwa tersebut, ya, dalam peristiwa tersebut. Itu salah satu yang upaya. Mudah-mudahan memang betul-betul apa yang dikatakan oleh para ahli dari virus ini, bahwa panas, ya, itu akan mengurangkan penyebaran daripada virus ini. Wallahu alam. Bagaimana pendapat Ustaz seorang yang punya gejala terkena COVID-19 tapi tidak mau ke rumah sakit, malah pulang ke kampungnya, kabur karena khawatir tetangga tahu akan membawa dampak negatif, dijauhi dengan atau diomongi. Nah, ya itulah kita tadi itu, kalau kita menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini adalah sebagai sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan, apa yang terjadi pada diri kita yang menurut kita mungkin itu adalah negatif, tidak baik, ya, kemudian kita memaksa untuk supaya, dan ini juga sebenarnya hanya dzon, prasangka kita, kalau misalnya, ya, prasangka kita kalau misalnya kita tidak ke rumah sakit juga nanti akan sembuh sendiri dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita mau menerima kenyataan ini atau tidak? Ketika kita menerima ini, maka kita harus bisa bersabar menerima ini. Setelah kita bersabar, setelah kita meyakini bahwa ini adalah sebagai sebuah ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita, sampai pun di akhir ternyata Allah mentakdirkan kita salah satu daripada korban COVID ini, tadi janji Allah yang disampaikan oleh lisan baginda kita Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya, pahala syahid. Apalagi kalau di dalam pertanyaan ini dia tidak masuk ke rumah sakit karena takut kepada tetangganya atau takut dianggap bahwa dialah penyebab atau penyebar daripada virus COVID yang ada di kampungnya atau yang ada di kompleknya. Berarti kan sebenarnya dia masih belum yakin terhadap ketetapan Allah tersebut, dan dia juga belum sabar terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Cara kita atau perilaku kita sebagai muslim untuk menyikapi hoax yang bertebaran pada masa sekarang ini di COVID-19 ini. Memang tadi sebenarnya di dalam hadis yang terakhir yang saya sampaikan bahwa khairuha al-fa'lu, ketika terjadi wabah yang menular dan sebagainya, Rasulullah mengajarkan kepada kita
Yang terbaik saat itu adalah al-fa'lu. Apa itu fa'lu? Al-kalimah as-sholihah yasma'uha ahadukum. Kata-kata yang baik yang diperdengarkan kepada orang lain. Jangan justru kita menyebarkan informasi-informasi yang membuat orang lain itu pesimis atau takut. Maka kalau misalnya kita menerima berita-berita yang justru sebenarnya membuat orang lain itu pesimis atau membuat orang lain itu takut, maka kita jangan sampai ikut menyebarkannya. Justru kita harus memberikan harapan-harapan kepada orang lain, itu adalah harapan-harapan yang baik. Tenang, insya Allah apapun yang terjadi, contohnya ya, apapun yang terjadi ini adalah sebagai ketetapan Allah. Kita mari berdoa, mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari COVID-19. Tetap berdoa, beribadah dengan lebih khusyuk lagi, membaca Al-Quran lebih khusyuk lagi. Jangan justru menyebarkan hal-hal yang membuat orang itu semakin khawatir. Sekarang juga informasinya, saya kira di YouTube juga sudah menyebar apa yang disampaikan oleh seorang dokter Muslim Ibnu Sina, ya, disampaikan bahwa ternyata penyebab kematian yang saat terjadinya wabah itu adalah bukan karena wabah itu sendiri, tetapi apa? Karena kepanikan. Nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya mengurung diri. Maka Rasulullah sebenarnya mengajarkan al-fa'lu itu, kita harus memberikan sikap yang optimis kepada orang lain, sampai pun kepada orang yang memang sudah dinyatakan terkena, seperti itu. Tentang hadis doib bahwa tanggal 15 Ramadan ini terjadi dukhon, itu gimana Ustaz? Kalau benar kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan biar selamat dari dukhon? Kan udah banyak tanda kalau bumi ini udah mulai rusak, seperti dimana gunung mulai aktif dan Allah mengirim virus yang banyak hikmahnya dan sebagainya. Pada minggu yang lalu kita sudah membacakan sebagai sebuah hadis bahwa ketika banyak terjadinya gempa, munculnya penyakit yang memang tidak pernah penyakit ini muncul pada umat-umat sebelumnya, sebenarnya hadis itu mengingatkan bahwa itu Allah kirimkan disebabkan karena memang dosa-dosa kita. Terutama dalam hadis tersebut adalah saat perbuatan maksiat zina itu sudah merajalela dan sudah menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kedua adalah tentang masalah khamr, juga dianggapnya sebagai minuman biasa. Dan ketiga adalah disebabkan karena memang dorbu al-ma'azif, atau memang menggunakan alat-alat musik. Kalau itu sudah memang menyebar, maka Allah akan mengirimkan atau akan meminta kepada bumi ini untuk menggoncangkan. Maka memang terjadi gempa, terjadi mungkin gunung meletus dan sebagainya. Itu adalah sebagai sebuah peringatan untuk kita. Sebagai sebuah peringatan untuk kita yang nanti di akhirnya kehancuran ini memang terjadi karena kiamat. Kita tidak tahu kapan kiamat itu terjadi, tapi di dalam beberapa hadis sudah menyebutkan tanda-tanda daripada kiamat tersebut. Salah satunya adalah memang sering terjadi bencana-bencana alam. Kenapa? Karena alam ini sudah mulai muak dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu di dalam Al-Quran bahwa seluruh ciptaan Allah itu selalu bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya bertasbih. Jadi mereka itu sangat taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok melihat umat manusia
bukannya bertasbih, bahkan mereka itu adalah makin jauh daripada Allah, sehingga sebenarnya mereka itu sudah memohon kepada Allah supaya manusia ini dihancurkan. Kalau kita membaca nanti buku-buku tentang masalah tanda-tanda kiamat seperti dalam kitab Tadhkirah yang karangan Imam Qurtubi, itu dijelaskan tanda-tanda kiamat tersebut. Ya, ini adalah tanda-tanda kiamat. Kalau tentang masalah dukhon ini adalah salah satu daripada tanda kiamat besar. Apakah ini akan terjadi tanggal 15 karena tanggal 15 kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, dan kita mendengar juga bahwa kiamat itu terjadi pada Jumat pagi dan sebagainya. Nah, ini kita belum bisa memastikan, dan wallahu a'lam bishawab, karena kita tidak tahu. Tapi yang perlu kita siapkan adalah memang kita harus menyiapkan segalanya. Ini kesempatan bagi kita untuk terus mendekatkan diri, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Takdir Allah, saya kira ini ya jawabannya. Takdir Allah adalah yang terbaik bagi orang beriman. Covid ini banyak sekali hikmah yang kita peroleh. Perlukah kita berdoa agar Allah segera mengangkat wabah ini, atau cukup hadapi saja wabah ini dengan sabar dan meningkatkan keimanan? Untuk meningkatkan keimanan dan sabar ini adalah perlu doa. Ya, inti daripada ibadah itu terletak pada doa. Saya kira kita ini tidak bisa bersabar kecuali karena doa kita. Kita tidak bisa meningkatkan keimanan kita kecuali karena doa kita. Kenapa? Karena yang mengendalikan kesabaran, keimanan, hidayah dan sebagainya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, selain berdoa supaya kita dijauhkan dari berbagai penyakit, berbagai musibah atau berbagai hal-hal yang memang tidak mampu. Nah, saya kira doa yang ada di dalam Al-Quran akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Ini termasuk doa yang perlu untuk terus kita baca salah satunya. Karena takut beban-beban yang kita terima ini ternyata kita tidak mampu untuk menanggungnya, akhirnya justru mengantarkan kita kepada kekufuran, kepada ketidakpercayaan. Maka doa itu harus terus. Doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi bukan hanya sekedar sabar atau meningkatkan keimanan. Doa itu perlu untuk terus kita lakukan. Insya Allah mungkin kita cukupkan. Terima kasih kepada semuanya. Kita memohon, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang terjadi pada kita umat manusia yang kita hidup sekarang ini terjadi kepada orang mukmin dan juga bukan kepada orang mukmin secara keseluruhan. Ternyata ini adalah sebagai sebuah peringatan yang Allah berikan, dan kita harus pandai-pandai atau harus pintar untuk menyikapinya dan melihat ini adalah sebagai sebuah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, ya. Sehingga apapun yang terjadi, kalaupun Allah takdirkan ternyata kita meninggal disebabkan karena hal ini dan kita menerimanya dengan ikhlas, insya Allah pahala syahadah atau pahala mati syahid akan diterima oleh yang meninggal disebabkan karena taun. Salah satunya adalah disebabkan karena COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Semoga Allah menguatkan keimanan kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya.
kesabaran untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, kesabaran di dalam menghadapi musibah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma asrif anna al-bala wa waba corona wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladin muslimin na khasah wa min jami'il buldani fi adal alam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala khilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.